kawan Setara, selamat datang kembali di Talk Show Setara, dan di hari ini kita akan membahas mengenai pemajuan HAM dan kebebasan beragama di Asia Tenggara. Dan di hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat spesial, ada Pak Refendi Djamin. Halo Pak Refendi, apa kabar? Halo, kabar baik, Cevi. Selamat sore. Ya. Senang sekali Pak Refendi merupakan member of Governing Board Human Rights Resource Center, dan di hari ini kita akan banyak sekali membahas mengenai bagaimana kemudian situasi dari hak asasi manusia dan juga kebebasan beragama di Asia Tenggara. Jadi lingkupnya memang lebih regional sekali, jadi kita juga mungkin akan bisa memetakan bagaimana kondisinya saat ini. Nah, tujuannya tentu kawan-kawan kita ingin kemudian berdialog gitu ya, terkait dengan isu-isu terkini, terkait sama tema yang akan kita angkat di hari ini, dan juga tentunya ingin sekali mengarusutamakan informasi-informasi yang saat ini juga menjadi salah satu core isu dari Setara Institute itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa mulai ya Pak, untuk kita bisa ngobrol bareng teman-teman Setara, kawan-kawan Setara kali ya. Yang pertama mungkin kawan-kawan Setara tentu ingin tahu Pak, sebetulnya bagaimana situasi dan kondisi terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Asia Tenggara gitu Pak Refendi. Oke. Kalau kita bicara hak asasi manusia kan tentu sangat umum ya, cakupannya luas, dan topik kita kali ini memang fokus pada satu hak, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, kalau secara keseluruhan dari ASEAN itu kan, atau Asia Tenggara, ASEAN itu sekarang udah plus Timur Leste, jadi termasuk hampir sama dengan kategori Asia Tenggara. Secara umum karakternya adalah berbedanya karakter negara itu ya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi atau tidak. Jadi ada negara monarki, monarkinya ada monarki absolut, monarki parlementer, lalu ada republik, ada sistem totally authoritarian atau one party system seperti di Vietnam dan Laos yang sebetulnya sama dengan Cina daratan atau Tiongkok, sehingga konteks itu membuat pola pelanggaran HAM-nya itu menjadi berbeda berdasarkan konteks demokrasinya. Itu satu. Kedua, mungkin level pelanggaran HAM-nya sama, tapi levelnya kadarnya bisa berbeda. Misalnya soal kebebasan berekspresi, ya, itu hampir di semua negara otoritarian itu nggak ada kebebasan berekspresi. Nah, di negara demokratis mungkin ada, tapi levelnya beda-beda gitu. Nah, jadi secara umum kondisi HAM itu dan juga karakternya adalah terkait dengan konflik yang berlangsung di beberapa wilayah di wilayah Asia Tenggara, yaitu konflik bersenjata di Filipina Selatan, di Thailand juga, Thailand sebelah selatan, dan kita tahu sekarang di Myanmar yang bercampur atau berlapis dengan isu identitas Rohingya yang ditolak oleh pihak yang berkuasa sekarang di Myanmar. Nah, itu yang mewarnai sangat besar adalah hal-hal seperti itu. Jadi pelanggaran yang secara umum yang terkait dengan hak sipil politik, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, lalu apalagi kebebasan beragama. Nah, persoalan agama pun termasuk isu yang sensitif dalam konteks ASEAN. Walaupun ASEAN sudah mempunyai kelembagaan yang terkait dengan hak asasi manusia yang disebut sebagai Komisi HAM antar pemerintah ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Kebetulan saya komisioner wakil dari Indonesia selama 2 periode pertama. Nah, itu kita lihat bagaimana proses untuk menyamakan level, ya, understanding dulu lah yang namanya konsep HAM itu apa bagi para aparat negaranya. Tapi secara keseluruhan problemnya masih hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, itu terkait dengan persoalan land rights, ya, sangat terkait dengan pembangunan, lalu persoalan indigenous people atau masyarakat asli yang juga banyak mengalami penindasan yang terkait dengan land rights tersebut,
Ya, ada isu land grabbing, ya, misalnya di Kamboja itu sangat banyak, lalu di Thailand di beberapa wilayah, di Filipina, dan nah itu jadi boleh dikata dari semua nomenklatur hak asasi manusia itu ada semua nih di Asia Tenggara nih, ya. Yang paling tinggi tentu banyak persoalan yang dasar seperti penyiksaan misalnya. Penyiksaan juga satu hal yang merupakan isu regional, ya, ya di samping dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi dan berkumpul, kebebasan beragama, serta yang lain terkait dengan hak ekosop itu, kesehatan, lalu hak atas yang lebih spesifik adalah selain dari bukan pendidikan, tapi saya mau ngomong mengenai kelompok minoritas yang disebut sebagai LGBTIQ. Nah, ini juga itu yang justru malah lucunya dia lebih bebas di satu negara yang tidak demokratis, tapi di negara yang demokratis malah bermasalah soal hak LGBTIQ. Misalnya di Vietnam nggak terlalu bermasalah LGBTIQ. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Yang spesifik soal kebebasan beragama. Nah, ini saya langsung aja ngomong ya. Kebebasan beragama. Kalau kebebasan beragama itu karakternya begini. Dia itu ASEAN itu atau Asia Tenggara itu kan ada 11 negara. Karakternya adalah negara yang mainland, itu daratan, dan negara yang kepulauan, wilayah kepulauan. Nah, di wilayah kepulauan mungkin faktor kebetulan itu wilayahnya adalah wilayah yang tradisi Islamnya sangat kuat sejarahnya. Indonesia, Malaysia, Brunei, ya. Nah, kemudian yang di mainland, ya, Asia Tenggara daratan, itu karakter Hindu/Buddha itu sangat kuat. Jadi mulai dari Vietnam, walaupun dia itu komunis, tapi tradisinya adalah tradisi Buddha. Ya, kemudian Vietnam, Kamboja, Thailand apalagi, kemudian Laos PDR, People's Democratic Republic, itu karakternya adalah Buddha. Nah, Myanmar itu juga Buddhist country gitu. Jadi itu karakter secara umumnya. Karakter keduanya karena perbedaan karakter tersebut tentu kemudian ada persoalan majoritarian dan minority, ya, atau minoritas. Jadi misalnya begini, di wilayah daratan itu karena dia majority adalah Islam, sehingga timbul adalah persoalan minoritas. Persoalan minoritas dengan agama lain, Kristen, Buddha, sebaliknya juga begitu. Di wilayah yang Buddha, maka Islam menjadi minoritas, begitu. Ya. Nah, lalu karakter berikutnya adalah karakter konflik yang tadi saya sebut. Jadi persoalan konflik, termasuk konflik bersenjata, itu bersinggungan langsung dengan persoalan agama. Misalnya di Thai Selatan, itu karena mereka mengekspresikan dirinya adalah komunitas dari Islam, berbenturan langsung dengan Thai yang sangat Buddhis gitu. Kemudian juga di Filipina yang sangat Katolik, ya, kemudian berbenturan dengan Islam. Nah, jadi separatisme pun semacam berkaitan gitu dengan persoalan agama. Nah, ini karakter-karakter yang muncul ya di wilayah Asia Tenggara. Satu poin lagi mau saya bilang yang menarik buat teman-teman saudara ketahui ya, bahwa isu-isu yang secara umum ada di di Asia Tenggara itu mungkin bisa dikenali dalam konteks Indonesia juga. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Catatan saya ada 6. 1, favoritisme dari negara terhadap agama tertentu. Nah, itu kalau di Vietnam misalnya, dia akan mempromosikan satu agama tertentu yang direstui oleh negara itu. Sementara agama-agama yang sama-sama Kristen barangkali, yang minoritas, itu bisa ditindas. Begitu juga dengan kayak di Indonesia kan jadinya. Ini ada agama yang favorit yang harus diketuai oleh MUI misalnya. Ya, MUI menjadi satu kekuatan tersendiri untuk menentukan norma-norma Islam misalnya ya, menyesatkan aliran yang lain gitu. Itu pertama. Kedua, pembatasan dalam konteks ekspresi kegiatan agama, ritual agama. Itu juga terjadi di wilayah itu. Ketiga, undang-undang dan peraturan.
termasuk undang-undang penistaan agama yang kita sendiri sebagai negara demokratis masih punya undang-undang penistaan agama, blasphemy law. Lalu pelecehan atau harassment yang tidak menggunakan cara legal itu banyak terjadi di konteks Vietnam. Lalu interkomunal konflik, nah itu mulai dari Thailand Selatan sampai kemudian menjadi konflik kita juga pernah mengalami waktu konflik di mana itu di Maluku, ya kan? Awalnya adalah persoalan politik yang menggunakan isu agama. Terus konflik kekerasan yang menggunakan bendera agama. Nah itu karakternya ada 6 tuh. Jadi di samping karakter wilayah, lalu ada isu-isu yang muncul adalah isu-isu yang 6 saya sebutkan tadi di Asia Tenggara. Terima kasih banyak Pak. Lalu saya juga mungkin ingin tahu sebenarnya bagaimana negara merespon itu semua, atau mungkin bagaimana kemudian negara punya peran untuk bisa menghadapi berbagai hal gitu, situasi yang tadi disampaikan oleh Pak gitu. Nah, kalau bicara negara kan kita punya pemahaman negara ada eksekutif, edukatif, dan tentu legislatif. Nah, tentu akan berbeda karakternya di dalam konteks one state party atau negara dengan satu partai seperti Vietnam, Laos, PDR, maka lembaga-lembaga judicialnya atau lembaga legislatifnya sangat lemah. Karena lembaga legislatif itu lebih banyak ditentukan oleh partai. Jadi tidak ada konsep lembaga legislatif itu. Jadi memang responnya adalah respon memang dengan satu modalitas otoritarian responnya. Ya, sementara kalau di negara seperti Singapura misalnya, yang seolah-olah menyatakan dia adalah demokrasi yang majemuk, padahal itu one state party. Yang paling berkuasa dari negara itu berdiri itu cuman partainya dari Lee Kuan Yew sampai sekarang. Tapi dia bisa membungkus bahwa seolah-olah dia adalah satu negara yang mempunyai judicial system yang baik, yang mempunyai legislasi yang baik, gitu. Bahkan mereka bisa klaim atau sering klaim kami punya rule of law, gitu. Padahal kalau menurut perspektif kita yang menggunakan prinsip HAM di dalam memahami rule of law itu sudah menjadi rule by law, bukan rule of law, gitu. Nah, itu yang mengenai respon negara. Di samping itu kita juga harus pahami dalam konteks negara ada proses kelembagaan yang terkait dengan perlindungan HAM, ya kan? Kita paling kaya. Apa itu? Lembaga-lembaga independen hak asasi manusia. Komnas HAM. Di Indonesia banyak kan? Ada berbagai macam specialized atau komisi HAM yang spesifik untuk hak perempuan ada, untuk hak anak ada, untuk secara umum juga ada. Nah, tidak semua negara anggota ASEAN mempunyai itu. Paling-paling cuma 5 yang punya. Jadi dari 10 plus Timor Leste, ya, itu hanya 5. Nah, sekarang dengan Leste jadi 6. Yang punya Komnas HAM itu cuma Malaysia, ya, Indonesia, Thailand, Filipina, ya, dan kemudian tadi saya sudah sebut Malaysia ya. Sudah. Timor Leste. Yang lain belum ada. Kamboja baru mau bikin dari mulai 10 tahun yang lalu sampai sekarang nggak jadi-jadi. Nah itu dari segi kelembagaan. Nah bagaimana konteks yang punya lembaga HAM, yang tidak punya lembaga HAM, bagaimana negara merespon? Ya karakternya adalah itu tadi saya bilang. Yang otoriter mempunyai tindakan yang sangat represif dan cepat, yang lebih demokratis itu malah semacam tidak berdaya untuk mengontrol lokal atau konflik yang sangat lokal, yang jauh dari jangkauan pusat. Walaupun sekarang ada sosial media, tapi ketahuannya juga baru karena ada sosial media. Bayangin kayak zaman dulu nggak ada sosial media gitu. Nah itu gitu karakter. Jadi responnya kira-kira kayak gitu. Iya, oke Pak. Tapi karena tadi Pak Refendi menyebutkan terkait dengan sosial media, dan mungkin saya juga jadi tertarik Pak membahas sebenarnya bagaimana digitalisasi ini juga mungkin berpengaruh terhadap situasi kebebasan beragama dan juga berkeyakinan, dan juga mungkin berpengaruh terhadap bagaimana respon pemerintah itu sendiri gitu mungkin Pak. Oh ya sangatnya justru transformasi digital ini kan punya dua sisi selalu, sisi yang buruk dan sisi yang baik gitu. Di satu pihak kita mempunyai peluang menggunakan itu dengan baik, ya tergantung usernya kan gitu. Nah
dalam konteks itu, digital transformation itu juga memberikan peluang bagi negara yang sudah karakternya otoriter untuk mendominasi yang namanya instrumen-instrumen digital ini, sehingga ada konsep apa yang disebut sebagai state-induced hate. Ya, state-induced hate artinya hate speech, sebetulnya ujaran kebencian yang justru disponsori oleh negara. Nah, karena dia menguasai platform digitalnya. Itu satu. Kedua, justru dengan platform digital itu banyak terjadi, terakhir dari konferensi jaringan kebebasan beragama di Asia Tenggara tahun lalu, itu terungkap bahwa bentuk baru dari tindakan represif itu, terutama di negara yang otoriter di Asia Tenggara, itu adalah menggunakan platform-platform digital dalam bentuk bullying, dalam bentuk ancaman, dalam bentuk sampai pada ancaman itu menjadi real begitu. Ya, jadi itu saya katakan bahwa transformasi digital dalam konteks yang tidak dikontrol secara demokratis, dia menjadi alat yang efektif untuk penyebaran kebencian yang didesain oleh negara dalam konteks menjaga keamanan nasional, ya kan? Nah, itu yang menjadi masalah. Di tingkat negara demokratis, ini menjadi perang hate speech gitu antara kubu yang satu dan kubu yang lain. Kalau di Indonesia kita tahu ada istilah kubu kadrun sama kubu yang lain gitu kan. Nah. Iya Pak, iya. Memang di dalam beberapa negara yang tadi otoritarian juga saya melihat sebenarnya malah platform macam Facebook dan lain sebagainya itu juga dikontrol quote unquote gitu oleh negara sebetulnya gitu, karena kan itu biasanya di dalam beberapa negara yang otoritarian misalnya mereka harus memberikan akses yang sangat spesifik kepada negara, harus punya izin yang spesifik dan lain sebagainya, yang itu memungkinkan negara untuk men-surveillance Pak juga pada akhirnya gitu terhadap kebebasan-kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh warga negara gitu. Nah, tadi mungkin sebetulnya juga Pak Refendi sudah menyebutkan terkait dengan Komisi HAM di Asia Tenggara gitu Pak sebenarnya, tapi ini lebih ke yang intergovernmental yang tadi disebutkan oleh Pak Refendi. Saya juga ingin tahu Pak, sebenarnya bagaimana peran mereka gitu. Tadi kan mungkin kita bicara negara, mungkin sekarang intergovernment organization tersebut seperti apa merespon? Ya, intergovernment di Asia Tenggara ini kan ASEAN, ya kan? Dan memang ASEAN yang sudah berdiri sejak tahun 67, baru tahun 2009 itu tahun 2009 ya benar, 2008 itu mempunyai charter. Jadi selama ini itu bukan charter, cuma kesepakatan aja. Nah sekarang udah ada ASEAN Charter. Nah setelah ASEAN Charter itu memerintahkan adanya satu atau dua badan yang menangani masalah HAM, yaitu disebut sebagai AICHR, AICHR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Nah, ini memang siapa yang duduk di sana? Yang duduk di sana karena Indonesia mendukung adanya AICHR tersebut. Indonesia mempromosikan bahwa wakil yang duduk di sana mewakili Indonesia tidak boleh dari negara, harus dari masyarakat sipil. Nah, itu bedanya dengan negara-negara lain. Nah, dari 10 negara ASEAN ada beberapa yang kemudian wakilnya ada dari masyarakat sipil, dari akademisi atau dari yang lain, atau dari NGO HAM gitu ya. Dari Indonesia itu kebetulan dari NGO HAM. Saya yang sekarang nih, kemarin itu 2 periode. Nah, tugasnya tentu dia untuk melakukan satu dialog internal di antara negara ini. Pertama untuk memahami HAM itu aja, makanya keluar apa yang disebut sebagai Deklarasi HAM ASEAN. Nah itu di tahap tahun 2011 itu kemudian diadopt. Dan itu adalah suatu proses yang penting gitu ya, untuk betul-betul menyamakan level pemahaman 10 negara ASEAN ini tentang prinsip-prinsip HAM. Gitu. Walaupun mereka semua mengakui DUHAM, tapi mereka belum tentu melaksanakannya di tingkat nasional. Nah sekarang dengan adanya Deklarasi HAM ASEAN, ini menjadi faktor pendorong yang positif ya untuk proses negara-negara anggota itu betul-betul memahami hak asasi manusia itu apa, termasuk kebebasan beragama. Nah, dalam konteks itu ada pasal khusus soal kebebasan beragama,
bahwa negara ASEAN itu sepakat untuk menegakkan kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk untuk menghilangkan segala macam bentuk intoleransi berdasarkan agama. Nah, itu udah komitmen di tingkat regional, dan ini kemudian diterjemahkan. Nah, itu jadi perannya gitu jadinya. Dia menerjemahkan itu dalam berbagai macam kegiatan. Kegiatannya tentu kemudian mengundang member state konstituen yang ada di negara anggota. Masyarakat sipilnya, kelompok agamanya, negara, lembaga-lembaga terkait dengan persoalan agama, ya. Nah, itu dibikin rentetan pertemuan betul-betul untuk memahami apa arti pasal tersebut, supaya bisa kemudian dilaksanakan di tingkat nasional dan menjadi program regional. Nah, itu responnya. Termasuk kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ya, kalau ada pelanggaran tentu bisa diadakan semacam pengaduan gitu. Ya, semacam pengaduan itu bisa disampaikan walaupun tidak seperti pengaduan yang disebut sebagai individual complaint yang kita kenal dalam konteks PBB, ya. PBB kan punya pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama. Kita bisa langsung lapor ke sana kalau ada kasus. Nah, kalau ini bisa dikumpulkan, bisa dilaporkan, dikirim kepada Komisi HAM ASEAN, ya, nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk apa yang disebut sebagai forum yang lebih terbuka yang namanya Dialog HAM AICER. Nah, itu nanti bulan November tahun ini akan ada dialog HAM. Tiap tahun mau dibikin. Nah, itu baru berhasil dibikin sebagai dialog HAM AICER itu untuk periode yang sekarang ini. Waktu saya menginisiasi itu 11 tahun yang lalu, itu belum diterima. Tapi sekarang sudah diterima. Jadi kalau kita ngelihat satu perjalanan yang panjang itu, kita lihat ada perubahan yang sedikit-sedikit itu. Memang kalau di ASEAN itu prinsipnya adalah step by step moving forward. Jadi gitu prinsipnya. Dia nggak bisa dia cepat-cepat gitu, nggak bisa. Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Tadi saya juga mengingat ada masyarakat sipil, lalu juga mungkin akademisi yang disebutkan oleh Bapak gitu. Saya juga jadi ingin tahu gitu, dan mungkin kawan-kawan setara juga ingin tahu juga bagaimana sebenarnya masyarakat sipil atau mungkin dalam konteks ini organisasi masyarakat sipil bisa kemudian berperan dalam situasi yang tadi di awal sudah digambarkan sedemikian rupa oleh Bapak. Silakan, Pak. Ya. Tentu tanpa ada masyarakat sipil repot kita bisa memperjuangkan hak tersebut. Ya, by definition negara itu mempunyai potensi untuk melanggar HAM, ya kan? Jadi yang berpotensi melanggar HAM itu bukan civilian, tapi walaupun kita bisa melakukan tindakan pidana, tapi pelanggaran HAM selalu negara kan gitu. Nah, masyarakat sipil menjadi penting untuk melakukan advokasi, mengangkat kasus, membantu proses standar dan norma, pembentukan standar dan norma yang bisa disepakati bersama. Nah, ini sekali lagi karakter dari masyarakat sipil pun berbeda, tergantung dari konteks demokrasinya. Jadi kita mempunyai kelompok-kelompok aktivis kebebasan beragama yang berbasis dari religious atau faith group, tapi ada yang berbasis pada hak asasi manusia. Jadi ada memang organisasi HAM gitu ya. Kayak Setara ini kan organisasi HAM. Dia bukan organisasi yang terkait dengan agama tertentu. Dia organisasi HAM mempunyai perhatian soal kebebasan beragama. Nah, ini karakternya itu sangat diwarnai dengan konteks demokrasi dari negara yang terkait. Sehingga situasi yang otoritarian akan memunculkan aktivis-aktivis masyarakat sipil yang clandestine, yang low profile, yang kalau mau ngumpul dalam konferensi nggak berani untuk terbuka secara umum. Karena apa? Logik, karena dia jadi target. Begitu pulang bisa ditangkap, ditahan. Itu kejadian itu. Ya, jadi itu karakternya seperti itu, tapi tetap ada. Dan ini disupport oleh komunitas diasporanya biasanya, terutama di Vietnam tuh. Vietnam tuh kelompok diasporanya sangat kuat, ya. Bahkan organisasinya itu juga yang mendukung upaya kebebasan beragama itu kebanyakan dari diaspora dan mempunyai jaringan ke bawah di Vietnam. Nah, di negara seperti Indonesia juga banyak kan, ada NGO HAM, ada NGO yang terkait dengan
faith, dengan kepercayaan atau agama. Nah, ini semua yang menjadi dinamika yang menarik, di mana mereka juga berupaya untuk berkolaborasi dalam satu jaringan yang namanya jaringan Southeast Asia Freedom of Religions and Beliefs Network, jaringan CFOM namanya, yang sudah mulai berkumpul sejak tahun 2015. Jadi sejak 2015, nah Setara juga menjadi salah satu partisipannya dari proses itu, dan itu udah berjalan sampai 2023 sekarang. Walaupun sekarang masih dalam proses kelembagaan yang lebih kuat, tapi usaha untuk melakukan advokasi, pembelaan terhadap kasus, kemudian mendorong advokasi ke dunia internasional, itu dilakukan juga oleh jaringan ini. Jaringan ini isinya bukan hanya masyarakat sipil, Pak, atau seperti apa? Jaringan ini menjaringan masyarakat sipil. Oke. Nah, jadi bukan jaringan antar Komnas HAM-nya gitu, bukan. Ya. Kalau jaringan antar Komnas HAM udah ada, namanya apa tuh namanya tuh, saya lupa. Pokoknya itu CNF, Southeast Asia National Human Rights Institution Forum. CNF. Nah, itu ada tuh jaringannya. Nah, kalau kita nih masyarakat sipil. Masyarakat sipil siapa aja? NGO HAM di situ, faith-based organization di situ, komunitas juga di situ. Ya, jadi itu yang menjadi elemen-elemen akademisi juga di situ. Oke, ada akademisi. Saya juga tadi penasaran sebenarnya akademisi apakah juga ada di... Ada. Bahkan mereka banyak mendukung, dan think tank juga ya. Baik think tank yang terkait dengan agama atau think tank yang independen, itu juga menjadi bagian dari jaringan itu. Oke, tadi mungkin disebutkan oleh Pak Effendi bahwa ada jaringan masyarakat sipil sendiri, lalu juga ada kemudian jaringan yang terkait sama institusi Komnas HAM di beberapa negara gitu, dan juga ada HR dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misal dalam tataran yang kolaboratif gitu Pak, misalnya ada forum yang kemudian melibatkan masyarakat sipil dengan government, atau mungkin jaringan yang memungkinkan dialog itu terjadi, apakah itu ada di HR atau ada ruang yang juga dibentuk Pak untuk kolaboratif discussion gitu? Ya itu bagus pertanyaannya. Jadi kalau pertemuan masyarakat sipil, memang itu kebanyakan masyarakat sipil, ya kan? Nah, tidak berarti bahwa partisipan dari conference tersebut juga masyarakat sipil juga, tidak. Tapi mereka juga mengundang elemen-elemen duty bearer. Duty bearer berarti pemangku kewajiban, ya. Pemangku kewajiban baik di tingkat nasional, tingkat regional, maupun tingkat internasional. Bahkan di dalam jaringan pertemuan atau konferensi tahunan itu pasti ada sesi khusus mengenai bagaimana update organisasi-organisasi HAM internasional, ya, yang melakukan dan mendukung kebebasan beragama di wilayah ini. Update-nya apa yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok korban, NGO yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan menggunakan internasional. Itu ada forumnya spesifik. Kemudian ada forumnya dengan negara. Nah, negaranya bisa dari Komnas HAM-nya. Jadi ada beberapa penjara dari Komnas HAM-nya juga ada. Lalu ada juga dari pemerintahnya. Ada juga dari lembaga regionalnya gitu. Jadi justru itu forum masyarakat sipil itu dibuat pasti akan mengundang duty bearer. Nah, kemudian ada AICHR. AICHR itu kan duty bearer. Ya, AICHR itu Asia Intergovernmental Commission on Human Rights. Nah, dia juga menginisiasi berbagai macam programnya dia itu untuk melaksanakan deklarasi HAM ASEAN. Itu pasti mengundang masyarakat sipil. Apalagi masyarakat sipil yang organisasinya sudah affiliated atau sudah resmi menjadi berafiliasi dengan Komisi HAM antar pemerintah ASEAN. Itu pasti dapat undangan, pasti dilibatkan, bahkan sama-sama untuk berpikir bagaimana mendesain program berikutnya gitu. Jadi forumnya sudah ada nih di tingkat regional untuk merespon semua, baik itu kolaborasi untuk capacity building, kolaborasi untuk advocacy, maupun kolaborasi untuk exchange, ya, saling belajar, ya, apa yang disebut sebagai good practices gitu ya. Itu yang dilakukan.
Setidaknya saya juga mungkin jadi merasa bahwa we are on our way lah ya Pak, untuk mencapai sebuah hal yang situasi gitu yang lebih baik gitu sebenarnya. Banyak upaya yang sudah dilakukan tidak hanya oleh pemangku kewajiban seperti negara dan juga yang kita juga tahu ada HR dan lain sebagainya, tapi juga masyarakat sipil, akademisi juga terlibat di dalam sebuah ekosistem ini gitu, untuk kita bisa menciptakan sebuah kebebasan beragama, berkeyakinan gitu secara lebih baik di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih banyak Pak Raffendi untuk hari ini, diskusi yang sangat menarik, dan saya yakin kawan-kawan Setara juga akan sangat tertarik gitu ya untuk kita bisa bersama-sama menyimak apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama-sama. Sampai jumpa lagi kawan-kawan Setara. Terima kasih Pak Raffendi. Sama-sama, sampai jumpa semua.